backup. Ya, selamat sore Ibu-ibu semuanya. Kita akan belajar mengenai komunikasi suami istri. Dan nanti istri saya akan gabung di tanya jawab. Saya usahakan saya makin cepat presentasinya. Tapi ya, jadi pembicara itu kadang tidak bisa ngomong pendek. sudah janji mau cepat gitu ya, panjang juga ya. Tapi saya akan beri waktu nanti untuk kita bisa tanya jawab ya. Saya buka slide-nya supaya kita lebih oke, sebentar. Ya, kita akan berbicara mengenai komunikasi karena sering orang menikah itu satu dengan lain menjadi orang asing ya. Sehingga terjadi pertengkaran. Dan ini bisa terjadi juga karena suaminya memang istilahnya itu suami bisu, dia malas bicara. Nanti kalau tanya jawab boleh ditanyakan, Pak, gimana menghadapi suami bisu gitu. Kalau bapak-bapak yang kumpul, gimana menghadapi istri yang baper gitu, atau kepo gitu, mau pengen tahu aja gitu ya. Atau misalnya suami berpikir bahwa istrinya itu negatif, jadi selalu berpikir negatif dari sisi negatif. Sementara si istri menganggap bahwa suami ini ya keras kepala, nggak bisa diajak berbicara. Atau masalah yang lain adalah suami istri sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nggak nyambung karena seperti makhluk asing yang berbicara, dan itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau di inventaris masalahnya adalah suami istri sering seperti dua makhluk hidup dari planet yang berbeda. Atau ada lagi yang mereka mencoba berkomunikasi, tapi seperti ada tembok di tengah-tengah mereka, dan apapun yang dibicarakan akhirnya mental atau bertengkar. Apalagi sih masalah komunikasi, tentu masih banyak lagi, tapi kita mulai dengan sebuah ayat yang nggak ada hubungannya sama komunikasi, tapi bisa dihubungkan, yaitu memahami keunikan. Mazmur 139 ayat 13-14, saya tidak baca ya, ambilkan saja, bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik, sehingga ilustrasi yang kata yang digunakan adalah ditenun, bukan tekstil, bukan printing. Dan uniknya itu sebenarnya bukan aneh, tapi ajaib. Cuma kita nggak memahami keunikannya. Karena itu secara cepat saya mau sampaikan keunikan yang nanti dihubungkan dengan komunikasi. Apa sih keunikannya? Yang pasti pria dan wanita, karena kita bicara suami dan istri, itu berbeda. Bahkan mungkin saya gunakan istilah yang mungkin bisa menolong memahami hal yang tak terpahami ini. Pak Jarod, kenapa ya bicara sama suami itu susah sekali? Kenapa ya kita bertengkar melulu? Karena ibu menikahi lawan jenis. Jadi ibu itu tidak menikahi yang sejenis. Karena memang tidak boleh menikahi dengan yang sejenis. Jadi menikah itu lawan jenis. Ya, sadar istilahnya kan cukup sederhana ya. Kita menikah dengan lawan jenis. Lawan terus atau memang lawan jenis. Jadi ibu rapi, suami nggak rapi. Ibu hati-hati, suami nggak hati-hati. Ibu rapi, suami nggak rapi. Ibu maunya cepat-cepat, suami lelet. Ibu maunya pegang uang itu ya terkendali, suaminya boros. Itu namanya lawan jenis. Cukup dengan dua kata ya. Kenapa kami banyak perbedaan? Karena lawan jenis. Jenisnya berbeda. Satu suka pelayanan, satu nggak suka. Satu suka jalan-jalan, satu nggak suka. Dua-duanya suka jalan-jalan, anaknya nggak naik kelas. Dua-duanya di rumah nggak asik hidup ini. Dua-duanya murah hati, duitnya habis. Sama-sama nggak romantis, nggak punya anak. Dua-duanya romantis, anaknya 13. Maka Tuhan bikin orang itu menikahi lawan jenis. Ya. Tapi yang singkat ini saya perpanjang dah, ya, untuk lebih detail. Lawan jenis itu apa, gimana, gitu ya. Nah, jenis otaknya aja beda. Nah, ini otaknya ibu ini, ya, female brain. Waduh, ini yang tak lingkar dengan biru-biru ini gede-gede banget nih. Otak wanita tentang talk, bicara, ya, I told you, cerita, anniversary, birthday, itu ya maksudnya semua hal yang memori, ya maksudnya ulang tahun pernikahan. Shoes itu maksudnya fashion. Memang otak bagian itu gede.
Tapi wanita otak bagian driving skill, nah cuma 1 titik. Jadi kalau saya itu memahami, gitu ya. Ini orang kenapa parkir maju mundur, sabar, pasti wanita ada. Bener, karena driving skill-nya kecil, gitu ya. Nah kalau laki-laki otaknya gimana Pak Jarot? Ini dia otaknya laki-laki. Nah, ibu punya suami lawan jenis kan laki-laki kan? Jangan heran kalau dia otaknya itu isinya seks. Ini nggak peduli GBI, GKI, GPDI, laki-laki itu otaknya oikumene. Sama, semua gereja sama. Nggak penuh Roh Kudus, lahir baru, nggak lahir baru, ya sama. Ya, jangan merasa aman suaminya pujian penyembahan. Daud aja lihat Batseba jatuh, apalagi suami ibu yang mungkin kalah rohani sama Daud. Oh, suami saya lebih rohani Pak daripada Daud. Daud mazmurnya kan cuma berapa ribu itu. Suami saya mujinya Mbah Tuhan terus Pak, gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau saya laki-laki ya laki-laki, otaknya seperti ini. Maka otak tadi kalau mau dirinci menjadi 18 poin. Laki-laki otak kiri, wanita otak kanan, dan seterusnya. Ya, kalau dibahas satu-satu ya kita seminarnya 1 hari, gitu ya, 8 sesi. Laki-laki itu memang pikir, saya pikir Roma, gitu ya. 18 poin, saya ambil 1 poin saja. Laki-laki otak kiri atau pikir. Wanita otak kanan atau rasa. Saya pikir Roma, nah kita sekolahkan di Singapura ya, udah pikirkan biayanya, tapi saya rasa loh Pak, kita di Jakarta saja. Saya pikir mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh Pak, mukulnya terlalu keras. Saya pikir mah, saya mau usaha ini, tapi saya rasa bukan waktu yang baik. Tapi saya pikir Roma, Pak, saya rasa loh Pak, mamamu itu nggak suka sama aku. Ma, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Papa tidak merasakan yang kurasakan. Jadi, mau bicara apa saja ya laki pikir, wanita rasa. Lalu si pikir sama si rasa berkomunikasi. Gimana ketemunya coba pikir sama rasa? Bisa. Ya, pikir dan rasa itu ketemunya kalau ada cinta. Makanya orang pacaran itu udah pakai seminar komunikasi, nggak ada pemuda-pemudi pacaran. Kalau dong seminar kami para pemuda-pemudi yang sedang berpacaran ini teknik berkomunikasi. Orang pacaran itu jago komunikasi semuanya. Komunikasi bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, nggak pakai bahasa, kedip-kedip tahu yang dimaksud. Begitu menikah susah sekali. Panggil pacaran Pak, komunikasi suami istri ya pacaran aja temanya ya. Kenapa? Susah. Mudah Bapak Ibu kalau tahu caranya. Kita belajar ya. Selain cinta ada lagi dong tentunya tentang hukum-hukum komunikasi. Tapi sebenarnya cinta itu yang paling udah pokoknya kalau cinta banget gitu ya. Itu dia masalahnya Pak. Gimana mau cinta Pak suami saya itu kalau disingkat ya Pak ya pajaknya itu jenggureng fish. Tahu jenggureng? Yang gudang fish itu mukanya Firaun, rapanya Pontius Pilatus, tingkah lakunya kayak Herodes. Diajak ngomong berantem terus begitu ya. Kita lanjutkan lagi dulu. Pria wanita bedanya sampai 18 poin. Pak Jarot, kalau laki-laki pikir wanita rasa kayaknya enggak deh Pak. Suami saya itu kayaknya perasaan banget, sensitif, gampang kesinggung. Iya ada. Laki-laki yang seniman, koreografer, pemusik, maka dia laki-laki yang penuh perasaan. Tapi saya yakin kalau ibu bilang, suami saya perasaan, saya yakin, maaf ini bukan menuduh ya. Sekali lagi menikah itu lawan jenis. Jadi saya jumpai bapak-bapak yang perasaan, kalau pujian penyembahan menangis di hadapan Tuhan. Aduh, bapak-bapak yang perasaan, saya jumpai istrinya tidak berperasaan, kejam. Jadi lawan jenis. Aduh, jadi ketika bapaknya kembali 1 poin, ibunya kembali di poin itu. Jadi jumlah perbedaannya sama. Orang menikah itu siapa saja, jumlah perbedaannya sekitar 18 area ini. Saya pernah bahas 18 area ini dalam 8 sesi seminar ya, retret. Ya, sekarang ini singkat aja, jangan hanya untuk salah satu dari bagian untuk memahami kenapa komunikasi susah. Yang penting nanti bukan perbedaan ini, tapi bagaimana menyiasatinya. Masih berbicara perbedaan pria wanita, nggak ada habisnya. Soal warna aja beda. Ya. Maka gimana kita bisa komunikasi? Kita belajar di Kidung Agung pasal 6 ayat 5. Salomo dan Gadis Sulam kalau berbicara saling melihat. Dari ayat ini itu esensinya. Apa itu arti saling melihat? Komunikasi seperti langsung. Tidak pakai perantara. Jangan mau bicara sama suami, panggil anaknya, tanya papa mau makan apa tidak. Gimana kalau anaknya suka makanannya daripada punya saingan? Dia bilang aja sama mamahnya, papa nggak mau makan.
Sudah kamu habiskan. Apa nggak berantem tuh bapak sama ibu, bapaknya nggak kebagian. Gara-gara bicara. Pak Jarod, permisi. Ya. Suaranya terlalu bergema, jadi banyak yang nggak jelas bisa dengarnya. Saya kurangin volumenya, coba ya. Mudah-mudahan diturunkan tingkat inputnya. Oke. Iya. Apakah makin jelas ya? Nah, sekarang bicara komunikasi untuk membangun keintiman. Tapi bicara intim saja, bagi wanita itu adalah ngobrol. Bagi laki-laki itu adalah seks. Kita masih eksplorasi mengenai perbedaan pria wanita tadi, tapi sekarang masuk mulai ke aplikasi. Tentu ini buat suami ya, karena yang kumpul pada ibu-ibu, tapi nggak apa-apa ya. Maka komunikasi itu tugas suami mendengarkan. Nah, ini hal yang tidak mudah. Nah, sekarang nanti tipsnya adalah gimana supaya dari ibu, supaya suami itu mau mendengarkan. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas belakangan. Sekarang masih bicara komunikasi, maka tentu ada komunikasi online, di mana via video calling segala macam. Tapi kalau suami istri, maka kehadiran tetap penting. Makanya long distance marriage tidak disarankan jangka panjang, karena namanya sentuhan fisik, pegang tangan, tidak bisa diwakilkan via gadget. Karena itu yang namanya komunikasi suami istri, untuk dua esensi, yang pertama yaitu langsung dan kehadiran, maka perlu yang namanya komitmen untuk menyediakan waktu. Membangun komunikasi yang intim itu berarti terbuka, bisa berbicara apa saja. Oke, sebentar, kalau itu saya stop dulu, biar lebih jelas pelan-pelan di bagian ini. Waktu ibu, waktu SMA, waktu kuliah punya sahabat. Dengan sahabat itu banyak berbicara apa saja, dan karena berbicara apa saja, maka menjadi akrab. Kenapa suami istri ini tidak akrab? Karena mungkin mulai membatasi untuk tidak membicarakan hal-hal tertentu. Kalau saya bantu adik cerita suami, nanti marah berantem kalau saya bicara. Kalau saya ngomong ini, nanti suami tahu berantem, nggak usah bicara. Nah, membatasi hal-hal yang memicu pertengkaran boleh hanya untuk jangka pendek. Setelah itu menyiasati. Kalau bicara bantu adik suami berantem, kalau begitu saya bantu dulu adiknya, baru ngomong bantu adik saya. Jadi tidak boleh dihindari, tapi disiasati supaya tetap dibicarakan. Karena semakin banyak hal yang dihindari untuk dikomunikasikan, dibicarakan, maka nanti lama-lama suami istri menjadi asing. Asing karena tidak berbicara beberapa hal. Makin banyak yang tidak dibicarakan, maka akan menjadi semakin asing. Ya, kita lanjutkan lagi. Kidung Agung pasal 4 ayat 11 berbicara mengenai Salomo memuji istrinya, di mana istrinya itu bibirnya meneteskan madu. Tentu ini dia bahasa kiasan, karena memang Kidung Agung itu bahasa puisi. Bukan berarti istrinya ngemut madu terus netes-netes ya, jijik. Bukan, tapi berbicara tentang komunikasi. Di mana dalam ayat yang lain dikatakan kata-katamu manis. Ya, seperti meneteskan madu atau bagaikan anggur. Nah, kalau anggur kan manis. Kalau susu berarti ada isinya. Masih senada dengan kata-kata yang manis, kalau Efesus pasal 4 ayat 32 menyarankan supaya ada keramah tamahan. Di mana ketiga hal ini, ya, kata-kata yang manis seperti madu, seperti anggur, ramah, kita bisa praktiskan dalam komunikasi yang selalu menggunakan 3 kata ajaib. Kalau minta tolong, ya tolong. Kalau ditolong, ya bilang terima kasih. Dan kalau salah, juga minta maaf. Sudah, Pak. Saya sudah sering seminar ini, Pak. Dan sudah dilakukan, Pak. Tapi komunikasi masih susah. Kalau itu coba hukum berikutnya. Ya, ditambah lagi namanya hukum 5 menit pertama. Tadi kan tugas suami mendengar, tapi kan masalahnya suami nggak mau dengar. Nah, gimana supaya suami mau dengar? Maka gunakan hukum 5 menit pertama. Ibu kan suaminya lawan jenis laki-laki yang memang susah mendengar. Tapi dia akan semakin mudah mendengar kalau digunakan hukum 5 menit pertama. Jadi kalau mau bicara sama suami 30 menit, mau bicara anak nakal, mau bicara uang habis, mau bicara ini anak nggak mau diatur, keluar ke sana kemari, nanti kena COVID bagaimana? Gitu ya. Hal yang penting, apalagi anak dihukum dari oleh sekolahan. Wah, ini hal negatif. Oke, dimulai hal yang baik dulu. Anaknya 3.
Nomor 1 nakal, nomor 2 nakal, nomor 3 nakal enggak. Mulai nomor 3 dulu. Pak, anakmu nomor 3, Pak. Waduh, hebat, Pak. Dia hari ini rajin belajar. Itu memang kayak kamu banget. Wah, kalau perlu dipuji kayak kamunya gitu ya. Jangan tuh anak nomor 3, Pak. Anak saya itu, kayak saya itu. Gimana Pak nomor 3 kayak saya? Ya, saya nggak usah bilang kayak kamu, tapi bilang anak nomor 3 hari ini. Nah, itu ngobrol yang baik dulu. Suami pulang dari kantor, makan dulu gitu ya. Bicara makan, baru nanti bicara yang berikutnya. Misalnya mau bicara apa? Uang belanja habis. Suami pulang kantor, lapar, Papa. Aku buatin kamu makanan kesukaanmu. Nasi goreng pakai pete. Wah, tambah ikan asin gitu ya. Makan ya Pak ya, gitu. Wah, enak Pak. Enak. Wah, ini kan hal yang baik tuh. Kalau kamu nggak makan mah, udah tadi bikin nyicipin cukup gitu ya. Nanti suami udah makan, udah 5 menit, udah makan enak, ngomong yang enak-enak, baru bilang, Pak, kenapa nasinya cuma dikit? Karena itu beras yang terakhir. Jadi jangan suami pulang bilang, Pak, berasnya habis, kamu pulang lagi yang benar cari duit. Begini enggak, ngomong enak dulu, dia rasanya enak. Nanti suami udah makan, akhirnya udah makan itu jinak, baik hati. Makanya Esau itu dikasih makan, diminta asuh, dikasih. Ketika laki-laki sudah makan, ngomong yang baik-baik, baru bilang. Ketika dikasih tahu bahwa itu beras terakhir, nanti suami kan nggak akan marah. Ya, dia keluarkan dompetnya. Wah, Mah, ini duit 1 juta. Gitu ya. Makasih Pak. Ya, itu duit terakhir. Gantian yang ngomong yang terakhir. Tapi sama-sama terakhir, coba ini. Ekonomi pas-pasan. Tapi nggak berantem tuh. Dari sisi dalam situasi yang lain, mungkin duitnya berlimpah. Tapi berantem. Maka yang tidak berlimpah saja udah ada beras terakhir, ada duit terakhir, tapi kalau ketemu ngomong yang baik dulu. Itu namanya hukum 5 menit pertama. Ini sebenarnya hukum dalam komunikasi bisnis. Ya. Saya dulu waktu di Astra diajari hukum ini lama tahun 90-an. Kalau kita ke supplier mau nawar gitu, jangan langsung nawar gitu ya. Wah, pabriknya bagus banget ya Pak ya. Jadi kapasitasnya luar biasa gitu ya. Nanti baru wah, efisien banget dong Pak. Ini Bapak hasilnya gimana dari luar biasa. Kalau Bapak produktif ini harganya turun dong gitu. Jadi jangan datang langsung nawar gitu ya. Memang kadang-kadang laki-laki suka to the point, tapi ya ada baiknya ada pendahuluannya dulu. Kita lanjutkan lagi mengenai hukum 5 menit pertama. Kalau soal maaf, thank you, terima kasih, tolong, ya udah sering diajarkan. Saya lanjutkan lagi mengenai komunikasi, maka ya ini quote-nya nggak usah ya. Firman Tuhan mengajarkan mengenai kasih mesra. Filipi 2 ayat 1. Nah, kasih mesra itu nanti akan menjadikan komunikasi itu mendapat tempat. Tadi saya katakan Pak, gimana Pak cara ngomong sama laki-laki, nasihatin laki-laki? Kan susah, ya. Nah, nasihat yang bijak, ya. Ini Filipi 2:1 berkata bahwa dalam Kristus ada nasihat. Tapi bisa nggak Pak ya istri penolong itu nasihatin suami? Bisa aja kalau suaminya nggak benar kan perlu dinasihati. Tapi menasihati suami itu ada tipsnya. Ini komunikasi yang lebih dalam ya, komunikasi ngobrol, memberikan informasi yang baik dulu. Tapi sering komunikasi yang memicu pertengkaran itu ketika istri menasihati suami kan, dan ibu merasa perlu dinasihati. Ibunya rohani, ikut kebaktian kaum wanita, ya, belajar firman Tuhan, tahu baik dan tidak baik, akan mengerti kehendak Allah yang sempurna, bisa membedakan mana yang, waduh, pengen banget menasihati, gitu ya, makin pintar rohaninya, makin pengen menasihati. Hati-hati. Ya, caranya gimana menasihati suami yang adalah kepala supaya dia nggak merasa dilecehkan. Maka kalau menasihati suami, janganlah demi diri sendiri. Ya, misalnya, kamu tuh jangan ngomong depan umum kayak begitu, saya malu. Nah, ini namanya bukan menasihati, namanya mengurus diri sendiri. Gimana kalau suami misalnya marah depan umum? Maka ibu nasihatnya begini, Pak, kalau kamu tuh marah depan umum, aku tuh nggak apa-apa, aku kan wanita bijak. Aku nggak tersinggung, nggak apa-apa. Cuma nanti orang lain menilai kamu itu bukan orang yang baik. Jadi sebaiknya kalau mau marah sama saya, nggak apa-apa memang kalau saya salah ya, tapi di rumah aja marahnya. Jadi jangan bilang, kamu tuh jangan marah sama saya, gitu ya. Terserah saya. Kalau kamu marah baru saya malu. Memang itu tujuan saya, bikin kamu malu. Saya nggak malu. Laki-laki lain juga marah, normal. Jadi jangan menasehati demi diri sendiri. Ya, termasuk nasihati anak. Nah, kamu belajar yang pintar ya, biar mama bangga. Sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, diulang-ulang, lama-lama mikir. Aku sekolah itu untuk kebanggaan orang tua ya. Aku hidup untuk orang tua. Kapan ya aku hidup untuk diri saya sendiri? Lebih baik
Kalau kamu pinter, nah, kamu akan bangga. Kalau kamu pinter, masa depan luar biasa. Bukan kamu pinter, mama bangga. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nanti efeknya ketika diucapkan berulang-ulang. Namanya komunikasi, maka sebaiknya demi yang dinasihati. Kalau kita bicara nasihat, ya, komunikasi dalam arti memberi nasihat. Tapi Pak, suami saya itu keterlaluan, Pak. Gimana mau komunikasi, Pak? Dia itu marah melulu. Oke, sekarang kita mulai menyiasati gimana berkomunikasi dengan suami yang berkarakter sulit. Ya, mudah marah, mudah tersinggung. Maka kalau nggak bisa merubah suami, maka paling bisa menyiasati. Dengan cara menjadi korban yang mulia, korban yang bahagia. Gimana sih Pak? Korban kok mulia, korban kok bahagia? Kalau nggak bisa merubah suami, maka menyiasati. Waktu mutiara kemasukan pasir, itu sakit banget, keras, tajam. Tapi pasirnya nggak bisa dikeluarin, maka dia siasati. Dia bungkus dengan lendir, lendirnya mengeras jadi licin, bentuknya nggak tajam, jadi nggak sakit lagi. Bahkan lama-lama pasir itu jadi mutiara. Ya, ini bicara mengenai kerang, ya, kerang yang kemasukan pasir, ya, bukan mutiara, kerang. Tapi pasirnya akhirnya jadi mutiara, menyiasati. Waktu suaminya galak, kasar, bentak-bentak terus, gimana mau berkomunikasi? Ya sudah, kita mulai dengan menjadi pribadi yang bahagia. Ya, yang penting ibu sebagai pribadi bahagia dulu aja. Kalau di mana-mana kok bahagia. Nah, firman Tuhan berkata, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Hidup bersama itu kan diantaranya pernikahan. Apa itu perasaan Kristus dan pikiran Kristus? Tuhan Yesus jadi manusia, diludahi, dibentak, dipukul, dicambuk. Dan dia berdoa kepada Tuhan, supaya orang yang melakukan itu bertobat karena mereka melakukan karena tidak tahu. Ya, jadi ibu jangan berdoa untuk suami yang galak, marah, kasar, Tuhan cabut nyawanya, Tuhan bawa ke surga. Berdoa supaya apa? Supaya dia dimenangkan. Dan berdoa begini, misalnya ibu dimarahi, gitu ya. Ibu berdoa, Tuhan tolong kuatkan jantung suami saya, jangan sampai dia darah tinggi, marah-marah, ngamuk, lalu darahnya naik, mati dia belum selamat, Tuhan kasihan kalau mati dia masuk neraka, aku sih masuk surga. Tuhan, dalam hati aja berdoanya, ya. Jangan berdoa bersuara, itu dia tambah marah, gitu ya. Apalagi ibu berdoanya bersuara dalam nama Yesus, roh Herodes aku tegik, pakai aku Herodes. Walaupun suami tidur jangan ditegik loh ya, ada ibu yang rohani banget suaminya ditegik. Padahal suaminya masih dengar. Ini setan-setan ini malah, waduh ya, hati-hati ya. Jadi kalau usah ditegik suaminya, dalam hati aja, apa-apa. Kita lanjutkan lagi, ya. Nah, Pak, kok susah apa sih apa yang ngomong sama suami ini loh? Saya sudah ingetin lagi, Pak, tapi dia tuh lupa melulu. Kalau itu bahasa laki-laki itu memang banyak ya, nggak mau denger, lupa gitu. Dan memang begitulah, makanya laki-laki itu sekretaris. Nah, memang laki-laki tadi kalau lihat gambar tadi seperti screenshot ya, otak laki-laki tadi, kalau wanita itu memorinya besar, kalau laki-laki kemauannya yang besar. Jadi laki-laki yang drive-nya besar, memori wanita yang besar. Maka wanita itu ingat, kalau wanita itu ingat, dulu dia belum bayar, ingat dulu itu dia dulu. Wanita paling ingat yang dulu, laki-laki lupa dulu. Nah, contoh ya, ini ibu janjian sama bapak Jumat malam mau makan bersama. Nah, Kamis ingetin, betul, jangan lupa loh. Ya, Jumat siang diingetin lagi. Walaupun Kamis malam udah ingetin. Jumat siang WA suami, Pak, nanti malam kita jajan makan loh. Kenapa? Kalau nggak diingetin, Jumat siang kita ketemu temannya. Ya, udah telepon sama temannya. Oh, gimana lu kalau nggak ketemu? Malam kamu udah jalan nggak? Kayaknya nggak ada sih. Kita makan ya. Ya. Jadi, ya, janjian sama ibu makan malam jam 8 malam, gitu. Janjian sama teman jam 7 gitu. Maka jam 6 dia udah mandi, udah dandan. Ibu bisa bingung loh. Jam 9, jam 8 janjian, jam 6 udah mandi, tapi amat. Mungkin semangat kali gitu. Tapi ibu kaget ketika dia keluarin mobilnya gitu. Mau kemana? Pergi makan sama teman. Loh kan kita janjian. Aduh, Pak. Lupa. Nah, itulah laki-laki. Kalau ibu punya pengalaman seperti ibu, ini ibu nggak sendirian. Makanya laki-laki itu perlu diingatkan. Makanya banyak laki-laki di kantor punya sekretaris, ya, yang akan reminder terus, mengingatkan terus. Tapi kalau diingatkan suami saya marah, Pak. Nah, itu dia. Ibu harus berlaku seperti sekretaris. Ya,
Kalau ibu seorang sekretaris, pasti ibu tahu lah gimana mengingatkan suami, mengingatkan bos, ya kan? Bahasanya beda kan? Nah, pakai bahasa sekretaris ngingetin bosnya, itu pasti bosnya nggak marah. Jadi kalau mengingetin suami, ya dengan cara yang hormat seperti tuannya. Makanya dalam Petrus pasal 3, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduk hormat kepada suami seperti Sarah kepada Abraham yang mengatakan tuannya, gitu ya, seperti bosnya seolah-olah. Oke, kita lanjutkan lagi. Bicara sama suami berbeda dengan wanita. Ibu, wanita dengan ibu yang lain. Ngomongin anak, belok ke COVID, belok ke pelayanan. Iya, di gereja dulu ngomongin gereja. Oh iya, waktu di gereja aku ketemu sama si Ilun, kita makan bakso, ngomongin bakso. Itu nggak masalah ya. Kalau sama bapak nggak bisa. Laki-laki itu kalau bisa satu kali pertemuan, satu kali tema. Kalau tema itu selesai. Saya nyambung yang lain. Begitu ada tanda-tanda ibu mau nyambung yang lain. Stres itu suami, darah tinggi langsung naik gitu ya. Jadi bicara sama suami itu istilahnya tematik meeting. Bahkan kalau perlu bikin appointment, kalau memang itu penting. Pak, nanti malam aku mau ngajak bicara soal anak ya. Udah, anak aja, nggak usah ngomong duit. Duitnya besok lagi gitu ya. Jadi itu namanya appointment dan tematik meeting. Untuk bicara dengan suami. Dengan komunikasi sesama wanita nggak perlu tips ini. Kasih mesra. Tadi kita baca ayat mengenai kasih mesra. Nah, kasih mesra itu akan menjadi suasana. Atau tadi saya bilang kalau orang pacaran komunikasi gampang ya. Kenapa gampang? Karena ada cinta dan suasana mesra. Maka sebenarnya ini nggak langsung berhubungan dengan komunikasi, tapi akan mendukung suasana komunikasi. Ya, kalau bisa membangun kemesraan. Ada 4 tips kalau dari Mark Gluston. Ya, penulis buku The Six Secrets of a Lasting Relationship. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai berbicara. Ayub pasal 32 ayat 20, aku harus berbicara supaya lega. Komunikasi berarti berbicara. Maka berkomunikasi adalah berbicara. Sudah tahu Pak Jarod, nggak usah diajari. Benar Bu, sudah tahu, yakin. Ya, karena banyak ibu-ibu tidak berbicara, tapi mengharapkan suami tahu. Oke, contoh ya. Banyak ibu-ibu berharap, tapi tidak mengatakannya. Contoh, pernah nggak ibu nih di kamar, gitu ya, nunggu suami masuk kamar, tapi nggak ngomong apa-apa, hanya berkata dalam hati, apa dia nggak tahu sudah ditungguin, lama banget sih di luar, kenapa sih nggak masuk-masuk gitu. Lalu berantem gitu karena suami nggak merasa. Atau ibu pergi ke pesta, ibu duduk di kursi, sebelahnya kursi kosong, suami berdiri di sana. Ibu pengen suami ke sebelahnya, tapi ibu nggak ngomong apa-apa, hanya berkata dalam hati, apa dia nggak lihat saya sendirian? Kenapa sih dia nggak kesini-kesini? Hanya berharap suami tahu. Pernah nggak ibu ngerapiin barang dan berharap suami menolong, membantu, tapi ibu nggak ngomong apa-apa, cuma kerja sendiri sambil berkata dalam hati, apa dia nggak lihat saya sibuk? Kenapa sih dia nggak nolong saya? Ada nggak dibantu juga? Lalu ibu sengaja jatuhin barangnya, keduduk begitu, sambil berharap suami tahu dan menolong. Nggak menolong juga. 30 menit kemudian suami baru sadar dan suami bertanya, mau ditolong? Ibu bilang apa? Nggak usah. Berarti tolong lu. Jadi yang diucapkan sama yang diharapkan berbeda. Nah ini yang sering, ini maaf ya ibu ya, saya mewakili kaum laki-laki. Kami ini laki-laki sering bingung dengan wanita. Karena wanita itu yang diucapkan berbeda sama yang diinginkan. Pernah nggak ibu pergi sama suami lalu melewati orang jual durian? Dan ibu berkata begini, ada yang jual durian gitu. Suami bilang, iyalah, udah musim ya ada di mana-mana. Lewat lagi, itu ada juga durian, gede-gede banget tuh. Ya gede lah, namanya durian lagi musim. Maunya lurus, parkir di garasi, sampai dulu berantem. Ternyata ibu kalau bicara di situ ada durian, jual durian, maksudnya minta dibeliin. Nah, suami kan nggak tahu kalau minta dibeliin. Cuma bilang di situ ada durian. Pas itu baksonya enak loh. Itu kan informasi. Lagi-lagi otaknya logika, penuh dengan informasi yang lain. Waktu ibu berkata, itu baksonya enak. Suami bilang apa? Nggak seberapa. Yang di Kelapa Gading lebih enak tuh, yang di Lipat, yang Pluit, apalagi. Itu sana lebih enak. Dia cerita mengenai informasi dan bangga dengan informasi itu. Mobilnya lurus. Kalau ibu pengen beli, harusnya ngomongnya bukan di situ pasti enak. Ya, Pak, dia mampir beli bakso, gitu jelas. Ya. Tapi Pak Jarod, kalau saya pergi sama teman nyambung, iya, ibu sama ibu pergi, wanita sama wanita, itu bahasanya enak dulu, dulu, aku udah lama nggak beli, jangan aja mampir nyambung, karena apa? Wanita sama wanita. Tapi kalau suami ibu bukan wanita, ya, suami ibu lawan jenis, maka berbicara yang jelas. Kalau ibu pengen dibeliin baju, pegang-pegang, suami datang, mau dibeliin, iya Pak, makasih ya, gitu, jangan mau dibeliin, nggak usah. Dalam hati nggak usah nanya, kalau kita beliin dulu, betul-betul nggak dibeliin.
Jangan berharap pasangan tahu. Berapa puluh tahun pun Anda menikah, suami Anda nggak punya marifat. Dia nggak mengerti isi hati Anda, maka kalau mau berkomunikasi, sampaikan isi hati. Jangan berharap jika tidak mengatakannya. Masalah terjadi bukan salah komunikasi. Tidak ada komunikasi. Yang ada persepsi dan asumsi. Di mana ibu berharap saja dan berasumsi suami tahu. Kenyataannya karena otaknya berbeda, maka dia tidak tahu. Ya, jadi komunikasi itu apa sih? Gampang, berbicara. Ayo berbicara, gitu ya. Terakhir sebelum kita tanya jawab, Pak, saya udah minta tolong, Pak. Saya udah minta maaf dan terima kasih, tapi berantem terus. Karena nadanya yang salah. Jadi komunikasi itu bukan karena isi kalimat yang salah, isinya benar, kata tolong, tapi nadanya salah. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, kenapa berantem terus sama istri? Istri kan sudah pakai kata tolong. Lalu suami bilangnya apa? Iya, tolong. Nadanya itu lalu nggak suka, nadanya itu lalu nggak suka. Jadi suaminya rupanya telinganya peka dengan nada. Sudah, Pak, Ibu harus ganti nada. Gimana caranya? Cinta, ya. Isi kalimat dari otak, tapi nada dari perasaan. Maka Ibu memang harus mengembangkan perasaan cinta supaya nadanya pas. Ya. Oke, itu yang saya ingin sampaikan hari ini dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan saya akan berikan kembalikan ke moderator, nanti dia yang mengatur tanya jawabnya, dan istri saya akan bergabung untuk membantu menjawab ya, biar dari dua sisi saya sebagai suami dan sisi seorang istri ya. Oke, silakan berganti. Terima kasih Pak Jarod buat clue-cluenya yang luar biasa ya. Selama ini berarti kebanyakan mungkin dari pernikahan yang tidak bisa berkomunikasi itu karena main di persepsi dan di asumsi. Jadi belum dikomunikasikan dengan benar, tapi seolah-olah sudah merasa dikomunikasikan dengan benar. Ya. Nah, selamat sore Ibu Jarod. Nah, saya mendorong teman-teman jika ada yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya di sini, silakan untuk bertanya. Mungkin bisa tulis di kolom chat, nanti dibacakan oleh Ivana untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Untuk menunggu teman-teman bertanya, saya bertanya lebih dulu. Ibu, sesama wanita kan curhat ini ya. Nah, dengan Bapak yang sudah menguasai modul komunikasi begitu luar biasa, apakah masih terjadi miskomunikasi di dalam keluarga, Bu? Masih, Bu. Jujur, Bu. Masih banyak juga yang rupanya, Bu ya. Nah, jadi artinya teman-teman tuh nggak usah pesimis. Jadi kita harus banyak berlatih karena seperti tadi yang Pak Jarod katakan, karena suami kita ini lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Lawan jenis jadi cara berpikirnya berbeda, semuanya berbeda. Nah, sudah ada pertanyaan belum Ivana? Ada sih. Tidak, boleh dibacakan ya. Ya, jadi ada pertanyaan, kalau ada keluarga ributnya pakai firman, istrinya pintar, berohani, nah sang suami kalau dapat istri seperti ini bagaimana menghadapinya? Jadi ributnya pakai firman, jadi pakai firman. Oke, jadi ini sebenarnya yang ditanyakan ini bagaimana suami menghadapi istri ya? Ya, betul. Oke, kami kan kaum wanita kalau pertanyaannya kebalik. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi memang kenyataannya begitu ya. Banyak wanita kan lebih banyak waktu untuk belajar Alkitab, ikut ibadah doa, ibadah wanita. Jadi secara rohani, banyak wanita lebih rohani. Bahkan dalam beberapa hal ada yang lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses. Nah, yang penting suami sebagai kepala, dia memiliki 3 saja esensi kepala.
Di mana kepala suami sebagai kepala, esensinya yang utama 3 aja. Kalau saya bilang 4, 5, 6 gitu, wah belajarnya canggih, tapi suami bilang kok banyak banget, nggak bisa saya. Jadi 3 aja dah. Apa sih? 1, punya tujuan. Suami itu kepala kayak presiden. Menteri lebih pintar soal keuangan, menteri keuangan lebih pintar. Bahkan banyak menteri lebih kaya daripada presiden. Tapi presiden punya tujuan, negara ini mau dibawa kemana. Jadi suami harus punya tujuan. Yang kedua, berani mengambil keputusan. Menterinya pinter, kasih masukan, suami presiden ambil keputusan. Jadi suami harus mengambil keputusan, terutama keputusan untuk hal penting. Makan apa, menu apa, udah istri aja sudah diberikan otoritas untuk mengambil keputusan itu. Tapi gerejanya di mana, anak sekolah di mana, jurusan apa, menikah kapan, nah, hal yang penting terutama harus diberikan kesempatan kepada suami untuk mengambil keputusan. Kalau jadi ibu ya, berikan suami untuk mengambil keputusan. Nanti kalau bapaknya dikumpulkan, ya saya akan ajarkan untuk bapak berani mengambil keputusan. Dan kalau suami keputusannya salah, karena di sini lebih banyak ibunya, jadi saya akan berikan nasihat dari si ibu ya. Setelah suami diberi kesempatan mengambil keputusan dan salah, maka tetap cukuplah penyelesaian masalahnya. Karena kalau keputusan diambil yang lain yang sesuai selera ibu, belum tentu tidak bermasalah juga. Bahkan mungkin masalahnya lebih besar. Jadi bahkan keputusan yang manapun juga akan ada masalah. Dan kalau kebetulan suami mengambil keputusan menimbulkan masalah, berpikirlah bahwa kalau alternatif yang lain mungkin masalahnya lebih besar. Jadi jangan disalahkan, hadapi saja bersama-sama. Punya tujuan, mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Jadi kalau bapaknya nanti dengar misalnya rekaman ini, selama bapak punya tujuan, mengambil keputusan dan bertanggung jawab, menurut saya banyak wanita akan menghormati laki-laki, sekalipun dia misalnya lebih miskin, tapi dia tanggung jawab. Ya, sudah miskin, selingkuh pula, nggak setia, tapi udah yang soal kesetiaan nanti dah. 3 itu aja esensi itu dulu. Karena kalau laki-laki itu punya tujuan, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab, maka biasanya yang lainnya akan mengikuti. Tapi 3 itu yang paling utama untuk seorang laki-laki sebagai pria sejati untuk dihormati oleh seorang istri. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Jarod. Mungkin ada pertanyaan lagi buat yang ingin bertanya. Tadi baru 1 si Siska untuk pertanyaannya. Oke, saya wakili lagi ya Pak Jarod. Sambil menunggu yang lain bertanya. Di dalam rumah tangga, kalau di orang Jawa itu kan bilang begini, kalau mau menikah itu dilihat bobot, bibit, bebet, begitu ya Pak. Bagaimana, apakah filsafat itu benar? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana gitu kalau terjadi perbedaan-perbedaan antara yang tadi Pak Jarod katakan dalam sudut pandang karena berbeda bibit, bobot, bebet itu bagaimana cara mensiasatinya? Selain dari 3 hal karena seorang istri harus menghormati suami, tapi aplikasi dalam kehidupannya itu seperti apa gitu Pak? Ini karena banyak kejadian itu di dalam rumah tangga meruncing pernikahan mau bercerai gara-gara nggak bisa berkomunikasi begitu. Ya, memang perbedaan pasti ada ya. Nah, tinggal gimana caranya kita cari titik tengahnya gitu. Jangan ngotot pokoknya maunya gini. Ya, kamu maunya gitu nggak ketemu. Ya, oke. Suami maunya gimana? Alasannya apa? Bisa diterima nggak? Ya. Kayak tadi bibit, bebet, bobot. Ini dalam rangka apa nih mau cari mantu gitu? Harus bibit, bebet, bobot. Ya. Oke, alasannya apa? Kenapa harus nggak setuju ini? Nah, misalnya bisa diterima. Kalau saya alasannya begini, jadi bisa nggak dicari titik tengahnya? Mungkin itu sih. Ya, perbedaan itu kalau antara benar dan tidak benar itu tidak cari cara tengah. Ya, misalnya dosa dan tidak dosa, maka itu boleh ngotot bahwa itu salah. Tapi kalau bukan berupa dosa, ya dalam arti cuma gaya, fashion, perbedaan soal nikahnya nanti pestanya besar-besaran atau kecil-kecilan, sederhana.
itu titik tengah. Jadi perbedaan itu dicari titik tengahnya mana yang masih bisa diterima. Ya, atau kalau enggak pendapat pihak ketiga, misalnya kan suami ini berpendapat beda. Nah, kembali lagi lokasi misalnya ini anak menantu gitu ya. Ya sudahlah, Pak, kita berharap kalau itu panggil anaknya aja anak maunya gimana gitu, ya kan? Jadi kita bisa menggunakan pihak ketiga. Tapi kalau misalnya anak mau punya pacar dengan beda agama, nah ibu boleh fight, ibu nggak setuju pokoknya. Kecuali pacar kamu, ini pacarnya dia, kalau ini ngomongnya suami istri ya, dia mau ke gereja dan mau terima Yesus. Tapi mungkin nanti zaman kita terimanya nggak tulus, oke tulus kan tidak menghakimi. Jadi dalam hal itu yang penting, nah jalan tengahnya kalau dia mau ke gereja, oke. Tapi ibu fight untuk misalnya bagi saya harus gitu. Nah, beliaunya kan nggak harus. Bapaknya mungkin lebih moderat. Ternyata itu oke lah, cincai lah gitu. Kalau berupa melanggar firman Tuhan, itu boleh fine. Tapi kalau berupa tadi budaya, nah itu kan punya budaya ya. Misalnya saya ini orang Jawa. Ya, kalau kita ngomong bibitnya aja dah, ya bibitnya saya Jawa, istri Tionghoa. Orang Tionghoa itu kan wajar banget ya, bahkan sangat biasa namanya makan di luar rumah ya. Pagi kerja, jaga toko, makanya coba nih Pluit, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, wilayah-wilayah yang mayoritasnya orang Tionghoa, banyak kafe, banyak restoran. Nah, Bintaro, nah Pondok Indah itu mungkin hanya 30% malah orang Tionghoanya, banyak orang Jawa, Batak, Manado, yang sukses tinggal Jakarta Selatan. Maka Jakarta Selatan nggak banyak restoran, ya ada, tapi nggak sebanyak Pluit, banyak Kapuk, ada Serpong, dan sebagainya. Nah, secara bibit ada perbedaan makan di luar. Jadi istri saya waktu anak-anak mulai ada 1, 2, 3, wah senang banget bahwa anak-anak makan di restoran kan, ketawa-ketawa gitu kan. Saya diam aja. Kenapa diam? Namanya orang Jawa makan di restoran. Lihat harganya. Lihat menunya. Aduh, kalau sering-sering ini saya stres ini. Kalau istri sering-sering dia bahagia banget. Itu kan dinikmati kan gitu kan. Saya kerja memang duitnya banyak, tapi ini bibitnya beda gitu. Nah, ini kan bukan berupa dosa ya. Ya kita bisa bicarakan. Jadi misalnya ya sudah kita makan malamnya di luar rumah itu seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali. Dicari titik tengah karena memang bibitnya berbeda. Ya, belum lagi kita bobot diabetes segala macam. Patokannya adalah kalau bukan berupa dosa, kita meninggalkan ayah ibu dalam arti budaya asal, dan kita membangun budaya baru dalam keluarga baru, karena adalah keputusan saya, orang Jawa, menikah dengan istri orang Tionghoa. Nah, jangankan yang berbeda suku seperti kami ya, sama-sama suku Jawa, sama-sama suku Tionghoa saja, ada perbedaan kebiasaan keluarga. Yang satu biasa nabung, yang satu biasa jalan-jalan. Punya duit sedikit, jalan-jalan. Punya duit sedikit, jalan-jalan. Ini mertua bisa intervensi. Tuh, mantuku ini kenapa nggak bisa bilang duit boros ini? Nabung kayak beli tanah gitu. Yang satu mikir ngapain beli tanah, mati nggak bisa dibawa. Ini berbeda lagi. Nah, hal seperti ini bisa dibicarakan dengan mencari, istilahnya komitmennya adalah membangun budaya baru di keluarga yang baru. Ya, sampai di situ dulu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Pak Jarod, saya mau tanya. Kan sering dengar pria itu sebelum dan setelah menikah itu beda, katanya kayak gitu. Contoh misalkan dalam romantisme, dulu PDKT beda, terus setelah menikah itu nggak romantis lagi atau gimana. Itu memang berlaku umum sifatnya. Apa yang bikin pria itu maksudnya seperti itu, maksudnya berubah gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya dulu kan dalam rangka mengejar Bu, mengejar cewek ya, jadi segala sesuatu ya dilakukan seperti princess ya, melayani seorang princess, kesukaannya apa dilayani, begitu udah dapet. Kamu istri masuk dapur, layani aku raja. Wajar sih Bu itu ya. Cuman ya memang kalau kita tetap mau diperlakukan seperti princess waktu pacaran, perlakukan pasangan seperti raja. Ya.
Itu baku ya, maksudnya nggak yang kalau wanita kan langsung terkonsep misalkan saya ibu rumah tangga, misalkan harus masak, harus mengatur keuangan, punya tanggung jawab kepada pendidikan anak, harus ngurusin suami, jadi kan agak berbeda ya, maksudnya sedangkan suami itu kan kalau ikut pembelajaran kan harus menjaga harmonis sama istri, ke istri harus gimana, kayaknya ada pelajarannya deh setahu saya deh. Maksudnya nggak terkonsep ya di kepala pria, atau ya udah cuek gitu loh. Ya udah yang dulu sekarang udah dapet gitu kayak ibu bilang tadi. Ada nggak sih? Belum diajarin apa? Masih diajarin bapak nih. Bukan berubah ya, kadang-kadang bukan berubah, tapi begini. Misalnya ini dari sisi kepribadian ya, atau dari sisi temperamen dasar. Temperamen dasar itu bagian dari personality. Jadi personality di antaranya temperamen dasar. Nah, misalnya orang sanguin, kayak saya sanguin. Kan sanguin itu positifnya apa sih? Ceria, lucu, antusias, murah hati, bersahabat gitu. Dan waktu pacaran itu muncul semuanya karena saya bahagia. Jadi orang bahagia itu yang muncul positifnya. Nah, ketika menikah, sering pernikahan itu belum tentu bikin bahagia kan? Cinta yang bikin bahagia. Makanya pacaran itu bahagia banget karena ada cintanya. Dan berharap dengan menikah makin bahagia. Tapi kadang ketika menikah bukan hanya cinta kan, ada tagihan, ada popok, ada anak nakal, ada kontrak rumah habis dan sebagainya. Nah, ketika seseorang tidak bahagia, apalagi ketika menikah mulai disalahkan, mulai dituntut. Saya tidak berubah sebenarnya. Saya tetap sanguin. Cuma ketika saya nggak bahagia, yang muncul adalah bagian negatif dari seorang sanguin. Pelupa, karena lupa dianggap ingkar janji, karena ingkar janji dimarahi tambah lupa lagi, karena kalau dimarahi tambah stres, makin stres makin lupa. Laki-laki itu kalau stres lupa, kalau bahagia ingat. Makanya di kantor dia ingat, barangnya stoknya di gudang masih ada, jadi anak buahnya bilang, Pak, stoknya habis, masih di gudang di pojokan sana, kamu naik rak nomor 2 sebelah kiri gitu. Itu stoknya ingat, harga barang ingat, telepon supplier ngasih harga, lu berubah, kan dulu segini, ingat itu berapa ratus item barang ingat semuanya. Lalu suami yang otaknya kinclong dan memorinya kuat ini pulang ke rumah, ketemu istri yang sering marah sama dia, lalu udah dimarahi dia pergi ke minimarket. Lalu istri bilang, tolong ya beliin ya, ini, cuma 3 item. Sampai minimarket suami lupa, tadi istri pesan apa ya? jadi ketika ketemu istri, suami itu blank. Memorinya jadi rusak, karena apa? Karena stres. Jadi kalau laki-laki stres itu jadi lupa. Makin dimarahi, makin lupa. Jadi kalau ibu-ibu punya suami lupa melulu. Coba Bu, jangan-jangan ibu ini bikin stres suami. Lihat buka ibu aja suami tingginya naik, gitu ya. Namanya udah kambuh. Jadi makanya dalam pernikahan kadang bukan berubah, tapi sisi negatif itu muncul karena tidak bahagia. Nah, karena sisi negatif muncul, kalau orang sanguin kan, sanguin, pragmatik, melankolik, negatifnya beda-beda. Saya bicara sanguin aja karena saya orang sanguin ya. Pelupa, jadi boros, bertindak tanpa berpikir, ngomong dulu baru dipikir, dan seterusnya. Ya, tidak rapi, nggak teliti, dan seterusnya. Nah, itu kelemahannya muncul semuanya. Nah, lalu komunikasi. Ya, pasti komunikasi dengan sisi negatifnya, dengan pribadi negatifnya. Maka ketika kebahagiaan dibangun, kadang-kadang komunikasinya tahu-tahu gampang sendiri. Cinta dibangun, suami saling menerima apa adanya, bukan menuntut, tapi melengkapi. Oh dia nggak rapi, aku rapi. Kalau itu suami, ibu-ibu jangan merubah suami yang tidak rapi jadi rapi. Nanti kalau dia pintar rapi, dia nggak butuh ibu. Pak, suami saya nggak bisa pegang uang. Bagus, punya suami nggak bisa pegang uang. Yang penting ibu cinta mamanya dia, cinta adiknya dia. Nanti uangnya dikasih ibu untuk bantu pegang. Tapi kalau ibu nggak baik hati sama keluarganya suami, yang nggak bisa pegang itu pegang sendiri. Nah, habis dah. Jadi kalau punya suami nggak bisa pegang uang, tapi dia pandai cari uang, wah itu spesies yang bagus malah. Kalau saya punya anak perempuan, cari laki-laki ya, yang pandai pegang uang, tapi yang nggak bisa pegang uang. Jadi kalau punya anak perempuan, mau cari suami, cari yang pandai cari uang, tapi nggak bisa pegang uang.
nanti kamu melengkapi. Jadi ketika suami itu nggak bisa pegang uang, jangan dimarahi. Tambah stres, tambah lupa, tambah habis. Ibu cinta lalu melengkapi. Jadi attitude-nya melengkapi kelemahan suami. Dilengkapi dia bahagia, nah justru orang bahagia itu bisa berubah. Tapi paling tidak, seandainya dia tidak berubah, yang muncul adalah hal-hal yang baik, seperti waktu pacaran dulu. Jadi kadang-kadang saya itu menilai bahwa bukan setelah menikah itu berubah, enggak ya. Kalau dites temperamen dasarnya, dianalisa secara psikologis, jangan-jangan sebelum menikah sama sudah menikah sama persis itu. Cuma yang muncul adalah ketika orang tidak bahagia itu memang banyak sisi negatifnya yang muncul. Oke, terima kasih Pak Jarod. Sudah menjawab Yuliana? Jadi bukan dianya yang berubah ya Pak ya, tapi sisi negatifnya yang muncul pada saat tidak bahagia. Jadi harus dijaga terus supaya bahagia, supaya sisi positifnya itulah susahnya. Seperti pacaran. Gimana bikin suami bahagia? Tanya istri saya. Wah, iya tuh Bu, boleh dibagi di sini Bu. Bagaimana membuat suami bahagia gitu. Bikin suami ketawa terus kayak saya kan. Kalau suami itu Bu, nomor satu laki-laki itu yang ada di otaknya nomor satu itu seks. Jadi kalau seksnya dipenuhi dia happy Bu. Kalau perempuan dompetnya, kalau dompetnya penuh dia happy Bu. makanya ya kalau saya jual lukisan itu belakang lukisan saya ya, sekarang saya banyak melukis. Nah, itu kalau orang bayar langsung masuk rekening istri. Sama juga kalau pelayanan begini kadang-kadang saya ditanya, Pak, minta nomor rekeningnya, pasti tak kasih rekening istri saya. Karena saya tahu wanita itu kalau saldonya ada damai di bumi. Ya. Jadi kalau nanti seminarnya bapak-bapak, Pak, bapak punya istri itu kok senyum aja, enak dilihatnya, apa rahasianya? Gitu ya. Rahasianya saldonya cukup. Lalu sering kan saya itu kesaksian kalau saya itu cinta banget sama istri. Banyak juga bapak-bapak tanya, Pak, kok bapak itu kayaknya cinta banget sama istri sih? Apa rahasianya? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kenapa saya cinta sama istri saya? Karena harta saya sama dia semuanya. Rumah nama dia, sertifikat nama dia. Gimana saya gak cinta sama dia? Tapi kenapa saya ketawa melulu gitu ya? Pandemi ketawa, anak kemarin kena COVID lagi itu Delta gitu ya. Tahun lalu usaha saya bangkrut. Kan jarang ya lihat saya sedih gitu ya. Ya karena tadi kalau bicara jujur gitu ya, istri saya ini istri yang memenuhi kebutuhan suami dan kebutuhan suami istri. Pernikahan itu yang khasnya apa sih? Yang bukan seks kan? Kalau saya misalnya butuh penolong yang bukan seks, kan saya punya sekretaris di kantor bisa bantu bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Tapi pelayanan yang tak tergantikan hubungan suami istri kalau menurut suami dan itu penting adalah hubungan seks. Jadi kalau peran seorang istri, yang lain kan bisa digantikan. Suami mau makan, karena ada suster, mbak, koki bisa masak. Suami mau minum kopi, ibu boleh panggil pembantu. Buatin bapak kopi, boleh. Tapi kalau bapak minta seks, ibu nggak boleh panggil pembantu. Itu tak tergantikan maksudnya ya. Jadi itu yang menurut saya, mau di usia pernikahan berapapun, saya menikah sudah 31 tahun. Dan kami tidak menomor 3 kan hubungan suami istri. Jadi walaupun istri sudah menopause, ya, menopause bukan berarti seks, berarti sel telur. Jadi selama istri itu cinta suami, sayang suami, ibu nggak perlu takut menopause. Karena menopause itu hanya berarti produksi, tapi tidak berarti rekreasi. Sedangkan seks diciptakan Tuhan untuk produksi dan juga rekreasi. Maka untuk produksi ada sel telur, untuk rekreasi ada hormon, estrogen, dan progesteron. Jadi berbeda jalur hormonnya. Ketika orang KB yang dihentikan jalur produksi sel telur, bukan produksi hormon cinta. Makanya sebenarnya menopause itu bukan hal yang menakutkan. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu ada sudah menopause, istri saya juga sudah. Tapi kami tetap sebagai suami istri
yang tetap beraktivitas seksual. Jadi mungkin saya kalau bicara punya agak belak-belakan terbuka, tetapi memang ini perlu dibahas di dalam pernikahan, ya, termasuk dalam komunikasi sebenarnya. Kalau waktu mahasiswa dulu kita SMA, kita punya teman dekat dia sahabat. Dengan sahabat itu kadang ngomong film porno, kadang ngomong bahkan misalnya kalau laki-laki ini kita onani gitu, kita cerita sama sahabat. Artinya dengan sahabat kita bicara rahasia. Nah, suami istri bisa nggak bicara seks? Kalau enggak agak aneh bagi saya. Dilakukan tapi nggak pernah dibicarakan. Kalau suami istri lidahnya keluar untuk bicara seks, berarti hubungannya kurang intim, belum kayak sahabat. Karena sahabat itu artinya bisa bicara apa saja, termasuk seks. Jadi kalau suami istri nggak bisa bicara apa saja, itu suami istri tapi bukan sahabat. Nah, kita perlu jadi sahabat. Perlu seperti kakak adik, tapi perlu juga seperti suami istri ya. Jangan suami istri, lalu kalau udah tua kayak kakak adik, rukun, makan bareng, olahraga bareng, tapi nggak seks lagi. Tetap harus ya, cuma frekuensi. Kalau Dr. Mark Goulston, penulis buku The Six Secrets of a Lasting Relationship, tetap mengajarkan untuk hubungan suami istri walaupun sudah tidak seperti dulu secara frekuensi. Tapi yang bisa dilanjutkan yang pasti adalah keintiman biologis non-seksual. Apa itu keintiman biologis non-seksual? Suami istri tetap intim, pergi naik mobil gandengan tangan, di pesawat gandengan tangan, mau tidur pelukan, ciuman, bahkan cium bibir, tapi nggak berlanjut dengan seks. Jadi keintiman bukan sebagai pendahuluan untuk seks, tapi sebagai gaya hidup. Supaya ketika kemesraan ini dibangun, kalau menurut Mark Goulston ya, makanya saya bilang kayak orang pacaran, ketika kemesraan dibangun, komunikasi itu gampang loh. Pergi yuk, ayo, kita nggak jadi makan aja ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Jadi nggak berantem. Gimana sih kok jadi gitu ya? Karena mesra. Orang mesra itu ngambil keputusan apa-apa cepat. Kalau ini gimana? Ya oke juga sih. Ya, atau janganlah. Lalu gimana? Ya gini aja. Ya boleh deh. Jadi cepat aja. Jadi nggak. Kami itu jarang banget bertengkar. Ya pernah sih, tapi jarang. Paling tidak setelah anak usia 2-3 tahun gitu ya, sebelum anak lahir sih pernah bertengkar. Tapi anak saya kemarin menikah tahun sampai gara-gara COVID lupa tahun lupa tanggal. Anak saya menikah tahun lalu. Itu sebelum menikah itu dia pernah nanya, Papa Mama pernah bertengkar. Waktu dulu juga pernah bertanya lagi waktu dia SMA. Papa Mama pernah bertengkar. Kenapa sih kamu nanya begitu? Udah berkali-kali kamu nanya begitu. Ya ini waktu dia mau ke Singapura dia tanya begitu. Pas begitu mau menikah dia tanya lagi. Ya karena aku nggak pernah lihat Papa Mama bertengkar. Jadi kami pernah bertengkar, beda pendapat, tapi perbedaan pendapat kami itu nggak sampai pertengkaran yang nggak ngomong berhari-hari, gitu ya. Sampai hari ini pun masih ada beda pendapat, masih ada ya pertengkaran kecil, tapi pertengkaran itu nggak sampai terus karena bertengkar udah tidur kamar yang lain. Bertengkar ya bertengkar, itu selesai ya tidur satu aja, makan sebelum tidur ya peluk aja udah, kalau tadi bertengkar peluk aja. Jadi pertengkaran kami itu nggak sampai membawa pada kepahitan ya. Gitu. Jadi kami berbeda, Jawa, Tionghoa, sanguin, pragmatik. Saya pernah tes MBTI, saya ENFP, istri ISTJ. Jadi bicara perbedaan sebenarnya benar-benar kami banyak sekali. Tapi kami mengelola perbedaan itu menjadi kelengkapan. Makin banyak beda berarti makin lengkap. Makin beda, kayak pelangi kan beda-beda warna, ya makin indah. Tapi butuh kedewasaan psikologis, kedewasaan rohani untuk mengelola perbedaan. Tapi kalau dua orang tidak dewasa menikah, walaupun umurnya tua tapi kan tidak dewasa, akhirnya hidup sendiri-sendiri. Suami di rumah anak nomor 1, istri anak nomor 2, atau satu rumah tapi beda kamar, beda rekening, beda kamar mandi, beda jam makan, satu makan, satu enggak. Makan yuk Pak, kamu dulu aja. Makan sendiri-sendiri. Menurut saya ini bukan impian untuk menikah masa depan dengan hidup sendiri-sendiri walaupun masa tua ya. Jadi harusnya menikah itu komitmen untuk bersama-sama. Ngunjungin mantu boleh, ngunjungin cucu boleh. Tapi tetap harus komitmennya adalah hidup bersama-sama. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pertanyaan terakhir nih. Ada Ivana? Ya,
Ini ada pertanyaan, kalau calon suami kita masih belum bisa ganti nomor handphone karena ribet urusnya, padahal mantannya masih simpan nomornya. Ya, itu membuat saya jadi overthinking, padahal calon saya baik banget, nggak mungkin berpaling, tapi saya takut aja, saya harus gimana ya? Calon suami belum menikah? Belum, ini belum menikah kasusnya. Calon suami nggak mau ganti nomor, jadi masih kontak-kontak dengan si mantan. Mantannya masih simpen nomor calon suaminya. Ya, tapi suaminya, calon suaminya ini nggak mau ganti nomor, jadi peluang untuk kontak-kontak masih ada. Iya, tapi katanya calon suaminya itu dia yakin nggak mungkin berpaling, tapi dia takut gitu. Jadi dia harus gimana? Oke. Ya, jadikan ketakutan itu sebagai usaha untuk kita bisa merebut cinta pasangan ya. Jadi berikan yang terbaik, servis yang terbaik, lalu doakan dia supaya Tuhan tutup bungkus dia dengan darahmu Tuhan supaya dia nggak lari lagi. Tapi itu jadi ketakutan itu kita ubah menjadi boleh waspada tapi jangan terlalu jadi akhirnya ketakutan itu membunuh kita sendiri gitu ya. Toh suami pasangan itu akhirnya memilih ibu sebagai istrinya, berarti dia lebih mencintai ibu. Ya, itu sudah jadi satu poin ya. Lalu gimana caranya supaya menumbuhkan terus cinta suami kepada ibu ya dengan servis yang terbaik. Rebut cintanya suami terus. Dan saya yakin kalau namanya mantan banyak lah ya. Padahal mantannya 3. itu sesuatu yang manusiawi sih kalau menurut saya ya. Dan dia masih simpen oke sebagai teman. Toh kalau putus baik-baik ya, tetap sebagai teman nggak masalah sih. Kalau bisa walaupun malah saya kita berteman dengan si mantan itu jadi baik-baik tetap hubungannya. Begitu dari saya. Kalau dari saya ya, karena ini kan baru calon suami ya mungkin biarkan dulu aja. Tapi kalau misalnya sudah menikah, nah sebenarnya sudah menjadi milik ya. Bukan berarti kalau sudah menikah berubah, tapi kan kita memang sudah punya hak untuk minta suami komitmen, katakanlah ya jangan cari gara-gara dengan membangun relasi dengan si mantan gitu ya. Tapi kalau si mantannya juga misalnya udah menikah, itu udah suami istri. Lalu kita dengar nih si mantannya juga udah menikah, ya mungkin tidak perlu sampai membatasi tidak berkomunikasi. Ya. Tapi kalau misalnya mantannya ini ibu tahu ya ini atau si ini kan udah menikah betul ibu ya. Wah, dia itu tukang penggoda tuh, udah godain suami orang, begitu ya. Jadi perempuan nggak benar kata begitu. Nah, itu boleh melangkah lebih jauh untuk minta suami kalau sudah menikah ya putus hubungan dengan dia. Tapi kalau misalnya dia itu mantan, tapi ya bukan penggoda lah, namanya ya putus dengan dia, nyambung dengan ibu, ya dan sekarang udah mau menikah, ya mungkin tidak perlu sampai istilahnya itu jangan sampai paranoid gitu ya. Kita dengan COVID pun ya harus hati-hati, tapi nggak perlu sampai ketakutan. Kita harus pakai masker, jaga kebersihan, tapi nggak. Kalau paranoid itu pernah saya dengar seorang wanita, seorang anak, udah mahasiswa, perempuan, saking takutnya COVID nggak keluar dari kamar. Padahal di rumahnya nggak ada yang COVID gitu. Tapi dia nggak mau makan di meja makan bersama gitu. Jadi diminta makanannya diantar taruh depan kamar. Lalu yang antar ibunya atau pembantunya udah pergi, dia baru ngambil makanannya makan di dalam kamar gitu ya. Itu menurut saya berlebihan gitu ya. Jadi itu contoh kalau misalnya terhadap COVID. Nah sama juga terhadap si mantan ini, kalau misalnya pasangannya calon suaminya ini cukup rohani, cukup dewasa, dia lihat komitmen, bukan tipe orang yang ketika sudah putus dengan dia baru nyambung dengan Anda gitu ya. Jadi bukan waktu bersamaan dia 2 nih gitu ya. Nah, artinya dia punya integritas, ya kita bisa lebih percaya. Tapi kalau waktu sama saya jalan nih, pernah lo ketahuan masih jalan juga sama si mantan. Nah, mungkin sikapnya juga akan jadi berbeda, tapi tentunya sebelum sah suami istri mungkin belum bisa melarang. Tapi kalau mau meminta sih boleh aja ya. Kalau kamu nggak hubungan lagi sama dia gimana gitu ya. Saya udah nggak ada hubungan kok gitu. Tapi kalau sampai ganti nomor itu kan soalnya begini ya. Ganti nomor itu kan kalau bagi saya juga ribet ya ganti nomor ya.
kita Instagram, Facebook, segala two factor, dua faktor verifikasinya di situ. Lalu belum lagi dengan relasi, supplier, buyer yang banyak banget ratusan relasi. Tuh kasih tahu satu lagi kalau beda ganti nomor, ya emang itu bisa hal yang mudah, bisa hal yang ribet. Ya, jadi untuk ganti nomor bagi orang tertentu, gampang ganti aja, beli yang baru kasih tahu semuanya. Tapi ada yang saya ini termasuk orang yang dari tahun saya kuliah, saya lulus IPB tahun 8, kerja di Jakarta tahun 90. Tahun 90 saya punya nomor HP, yang setelah itu dipakai istri saya. Tahun 92 saya punya nomor HP, sampai hari ini saya belum berubah nomor. Jadi nomornya udah masih zaman nomor yang angkanya masih sedikit. Masih, ya jadi kita tuh orang yang nggak ganti-ganti nomor HP, karena bagi saya ya nggak ada masalah dengan orang lain. Saya nggak perlu ganti nomor, nggak punya utang. Jadi, tapi kalau ada orang yang ganti, begitu muncul yang lebih murah, ganti nomor, muncul lebih murah, ganti nomor lagi, gitu ya. Ya itu memang orang beda-beda. Ya, kalau ada lagi silakan, saya nggak tahu waktunya sampai jam berapa. Pak Jarod, sebetulnya ada satu yang masih mau bertanya. Oke. Dan waktu kita ini udah mepet sekali. Boleh nggak nanti dijapri aja pertanyaannya Pak ke Bapak dan Bapak berkenan menjawab begitu? Oke, boleh. Kasih nomor saya boleh dikasih ke mereka. Oke, supaya sama-sama win-win solution ya Pak ya. Soalnya setelah ini ada FC lagi, jadi waktunya yang tidak memungkinkan untuk kita perpanjangkan. Sayang sebetulnya. Ya, panitia tahu nomor saya, boleh dibagikan ke yang bertanya itu, boleh. Oke, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Ibu buat waktunya. Dan luar biasa penjelasannya, membuka kita selama ini dinding-dinding komunikasi yang sepertinya tidak goyah. Ya. Bangunan kalau nggak goyah, komunikasinya kan gampang main di asumsi dan persepsi ya. Jadi bisa diluruskan sore ini dengan penjelasan yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan semakin dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Saya serahkan kepada VV untuk pendoa syafaatnya. Ya, terima kasih Bu Siska, terima kasih Pak Jarod dan Ibu untuk firman Tuhannya, untuk sharingnya. Saya persilakan Bu Jemi dan Bu Mariana untuk lanjut berdoa syafaat, kemudian akan ditutup doa berkat oleh Bu Lisa. Silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dengan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan atas segala kasih, penyertaan, pembenaran yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terkhusus Tuhan pada hari ini Bapa, di mana Tuhan kami mengikuti ibadah secara online ini Bapa, WF kami Tuhan, di mana Tuhan kami dalam temanya Tuhan itu komunikasi dalam pernikahan. Kami sangat bersyukur, terima kasih kami mendapat banyak pengetahuan, banyak kebenaran tentang firman-Mu Tuhan daripada hamba-Mu Pastor Jarod Janarko Tuhan, darah Tuhan semakin Kau urapi beserta dengan Ibu, keluarga mereka, pelayanan mereka, apapun yang dikerjakan mereka Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Engkau semakin limpah-limpahkan kasih karunia bagi mereka dan urapi mereka Tuhan, dan tetap Tuhan Engkau berikan kesehatan yang secara ekstra kepada mereka. Begitu juga dengan keluarga, anak-anak semua Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, dengan kerendahan hati Bapa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena kami Tuhan hanya berharap kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan doa kami Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Tuhan, saat ini Bapak DHG Project Tuhan, yang dimana Tuhan pembangunan Tuhan, yang sedang mau selesai Tuhan, untuk pembangunan ini Tuhan, mari Tuhan Engkau campur tangan lagi Tuhan, sampai selesai semuanya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, dana-dananya Tuhan tercukupi, dan panitia Tuhan Engkau berikan kesatuan hati, hikmat Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau pelihara mereka Tuhan, dan sampai selesainya Tuhan nanti dalam proses pembangunan Tuhan dengan sempurna Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau juga melindungi keluarga daripada panitia ini Bapak, pembangunan Bapak, begitu juga para pekerjanya Tuhan, supaya semua para pekerja yang terlibat Bapak, supaya Engkau jamah juga Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, dan mereka menerima Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati Tuhan, sekali lagi Bapak, pembangunan rumah-Mu ini Bapak, ini adalah rumah-Mu Tuhan. Oh biarlah Bapak hanya untuk semua, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan daripada rumah-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan.
Dan saat ini juga Bapak kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami Tuhan, gembala kami Tuhan, yaitu hamba-Mu Tuhan, Pastor Billy Sindoro beserta dengan Ibu Pastor Lisa Montolalu juga Tuhan. Mari Tuhan para gembala kami ini Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, Engkau jamah dia Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau tutup fungsi dengan kuasa darah-Mu, dan semakin Engkau tambahkan karunia Bapa. Begitu juga Tuhan para elder Tuhan, begitu juga dengan koordinator pelayanan, begitu juga staf pekerja Tuhan, staf gereja Bapak yang ada Bapak, biarlah Tuhan semua yang full time ataupun part time, tolong Tuhan Engkau jamah juga Tuhan, pelihara mereka juga Tuhan. Biarlah Bapak pemimpin gereja kami semuanya Bapak, Engkau berikan juga Tuhan, Engkau urapi Bapak, dan Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya bisa memimpin kami Tuhan, umat-Mu Bapak, untuk benar-benar Tuhan sesuai pada kehendak-Mu saja. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, keluarga mereka semuanya Tuhan, semuanya aman dalam perlindungan-Mu Bapak. Kesehatannya secara ekstra semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pelihara semua pemimpin gereja kami Tuhan, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang ditinggikan, dan biarlah kami Tuhan, kami benar-benar mengasihi pemimpin gereja kami ini Tuhan, gembala kami dan semuanya Bapak yang Engkau telah tunjuk Bapak sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan Tuhan untuk membawa kami umat-Mu Tuhan lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kesatuan hati kepada pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Bapak kesatuan hati untuk melayani Engkau bersama-sama sesuai dengan pada visi dan misi yang Engkau telah berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak. Sekali lagi juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah-ibadah kami Tuhan secara online. Biarlah Tuhan Engkau urapi Bapak dalam ibadah online secara umum. Begitu juga Tuhan atmosfer youth, begitu juga yang anak-anak semuanya Bapak, dan setiap ada juga FC yang ada, begitu juga Tuhan. Biarlah Bapak setiap apapun Tuhan yang secara online Bapak, ibadah-ibadah kami, mari Tuhan Engkau urapi Bapak, dan biarlah Tuhan setiap di dalam ibadah online Tuhan, yaitu satu Bapak untuk mencari keselamatan jiwa-jiwa Bapak, memenangkan jiwa-jiwa Bapak. Biarlah Tuhan setiap ibadah-ibadah online Bapak benar-benar banyak Tuhan disadarkan, banyak Tuhan benar-benar Tuhan benar-benar disadarkan hidup dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan, biarlah Tuhan setiap ibadah online Tuhan Engkau urapi Bapak, dan biarkan percaya Tuhan tidak ada satupun yang undur daripada-Mu Bapak. Semuanya Tuhan, jemaat Bapak, anak-anak-Mu Tuhan, mereka memiliki kerinduan besar untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami tahu Bapak di dalam saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat khusus Tuhan komunitas ibadah yaitu web ini Tuhan, Women Fellowship ini Tuhan, di mana Bapak Engkau lihat Bapak, supaya kami, terima kasih Tuhan kalau bertambah-tambah Tuhan setiap kehadirannya Bapak, dan banyak lagi Tuhan semakin bertambah jiwa-jiwa Tuhan, khususnya wanita-wanita Tuhan, supaya menjadi wanita-wanita yang benar-benar Tuhan, wanita yang menjadi bijaksana Tuhan, 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, dan Kau pakai kami semua Tuhan sebagai istri Tuhan, bisa menopang suami kami Tuhan, menjadi penolong Bapak, dan kami benar lagi Tuhan, supaya kami memiliki roh tunduk kepada suami, karena itu yang benar-benar pengakuan kami Tuhan, dengan benar-benar sangat sulit juga Tuhan. Tetapi Tuhan kami mau belajar, dan kami mau Tuhan lewat daripada proses semua Tuhan, Engkau arahkan kami, tuntun kami Roh Kudus, dan supaya kami serupa dengan Engkau Yesus Kristus. Itulah tujuan kami Tuhan. Wanita-wanita yang benar-benar Tuhan, wanita benar Engkau urapi Tuhan, wanita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang benar-benar Tuhan tidak mempermalukan tidak mempermalukan siapapun Tuhan, walaupun saat ini lagi dalam keadaan saat ini ada pacaran Tuhan, biarlah Tuhan semuanya Tuhan dalam untuk mengikat suatu pernikahan Tuhan, tolong Bapak Engkau berkati juga wanita yang ada Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan, ini Tuhan, urapi mereka, tolong Tuhan supaya benar-benar Tuhan tidak salah untuk dalam melangkah Tuhan, dalam mengambil suatu keputusan dalam pernikahan Bapak. Tolong Tuhan Engkau berikan Tuhan hikmat-Mu, penjelasan, pengertian Bapak, Roh Kudus yang bicara. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Bapak supaya ibadah kami ini Tuhan semakin lagi lebih lagi Tuhan, semakin Engkau pakai Bapak untuk menangkan wanita-wanita yang lain juga Tuhan, yang di luar daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga membelas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan yang saat ini mengalami Tuhan di dalam terpapar COVID Bapak, yaitu daripada orang tua, daripada Ibu Siska, begitu juga Tuhan asisten rumah tangganya Tuhan yang terpapar COVID, Bapak sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi. Jehovah Rafa Allah